Siapa? Kenzi. Angkat aja coba, loudspeaker. Halo Kenzi. Halo Kanza. Kaget ya? Dengar gue yang nelpon. Kanza, kayaknya kalian lupa ya gue itu anaknya siapa? Mana mungkin seorang Kenzi bisa mendekam lama-lama di penjara? Hukum itu sangat gampang diatur menurut orang kayak gue. Mulai dari sekarang kamu harus hati-hati ya. Cerita kita belum selesai yang di villa kemarin. Tunggu season berikutnya ya. Bye-bye cantik. Astagfirullahaladzim. Kenzi udah bebas, dia mau nyerang aku lagi pasti. Ya udah biarin aja. Sekarang kan ada aku. Aku kan jagain kamu terus pasti. Iya, kamu tenang aja, Sa. Ada aku juga kok. Dari kejadian ruang bawah tanah waktu itu juga aku nggak akan ngasih izin dia untuk ngapa-ngapain kamu. Aku sama Fatan nggak akan biarin itu. Ini kantinnya belum semua. Udah. Akhirnya ya Bu, kita jadi juga pergi ke mall buat nonton film kartun yang itu kan Bu? Iya. Pasti seru banget. Amel udah gak sabar deh. Iya sayang, pokoknya ibu janji hari ini full buat Amel semuanya. Kalian berdua mau nge-mall ya? Iya Bu. Trisa, kamu pakai mobil saya aja. Biar nyaman berdua Amel ya. Gak perlu Bu, kita bisa naik taksi online aja kok. Trisa, udahlah pakai mobil saya. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya kita tuh nggak perlu ribut ya di rumah, nggak perlu berantem, ya kan? Kita sebaiknya rukun-rukun aja. Ya, ini demi kebaikan Amel juga kan. Ya udah, ini nih, kamu pakai mobil saya ya. Masya Allah, makasih ya Bu. Kalau gitu kita pergi sekarang, Amel. Yaudah Bu, makasih ya. Evan ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Mama. Bye. Gue tahu kita emang lagi bersaing secara sehat buat dapetin Kansa. Tapi masalah situasinya sekarang beda. Selama Kenzi masih ada dan masih gangguin Kansa, kita juga nggak mungkin tenang. Karena Kansa nggak 100% aman. Jadi maksud lo, lo mau ajak gua untuk kerjasama gitu? Ya rencana gue sih kayak gitu. Ya setidaknya sampai kita udah pastiin Kansa benar-benar aman dan Kenzi nggak akan gangguin Kansa lagi. Gue oke, setuju. Untuk masalah tentang Kenzi ini, gak apa-apa. Kita singkirin ego kita masing-masing, kita saling kerjasama untuk jagain Kanza. Tapi ada syaratnya. Lu harus segera bongkar kalau lu bukan lagi suaminya Kanza. Bisa nggak? Bisa. Ya gue emang udah berencana untuk ngelakuin itu juga. Tapi gue butuh waktu dan pengertian lo sama yang lain. Waktu gimana? Ya gue butuh... Kan bentar lagi 40 harian bokap gue. Almarhum bokap gue. Gue minta waktu untuk ngelewatin 40 hariannya dulu sebentar. Supaya nyokap gue mungkin akan jauh lebih tenang nantinya. Lagi pula, dalam kurun waktu 40 hari itu kan sebelumnya juga udah jadwalnya operasinya Sultan. Jadi ya semuanya kan menurut gue tepat aja sih waktunya. Jadi sebelum 40 harian dan setelah operasinya Sultan, gue akan jujur sama nyokap gue dan gue akan bilang semua. 40 hari ya? Gue mikirin nyokap aja sih. Ya udah, oke. Gue sepakat, setuju.
Bisa nggak? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oscar. Kansa. Monica. Tapi gue malah kerja buat Monica, Ma. Ayah Darto, gue minta maaf sama lu, Kak. Di saat gue tahu kalau gue ini anak kandungnya Ayah Darto, gue dicuci otak sama Ayah Darto. Dia bilang kalau lo tuh udah ngerebut ibu kandung gue, Mbak. Lo udah jadi penyebab ibu kandung gue ngebuang gue. Oscar, kamu ngapain bawa Monica ke sini? Kansa, mulai sekarang Monica ini adalah bodyguard saya. Dia yang lindungin saya setiap hari. Jadi kamu tenang aja ya. Oscar, aku nggak peduli mau Monica bodyguard kamu atau siapapun dia untuk kamu, dia nggak boleh masuk satu langkah pun ke dalam rumah aku. Oke, nggak masalah Kansa. Monica, kamu tunggu di sini ya. Lagian perempuan jahat itu nggak akan mungkin bisa masuk rumah ini. Jadi saya aman, oke? Yaudah kita masuk ya. Assalamualaikum. Awas saja ya kalian berdua. Berani-beraninya bikin gue nunggu di luar kayak satpam. Awas saja. Gue pastiin kalian bakal bayar mahal penghinaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sini deh. Pas banget kan, lu ada di sini. Gue mau bahas yang udah kita janjiin. Aku bikinin kalian minum dulu ya, aku ke dapur. Emran, kok masih di sini sih? Ayo ganti baju, kan kita mau ke rumah Kansa. Ma, kayaknya Emran gak jadi bisa ikut deh, Ma. Ada urusan mendadak soalnya. Kamu gimana sih Emran? Kamu tega ngebiarin istri kamu sendiri pergi? Oh, kamu tuh nggak beres deh. Enggak, Ma. Bukan ngebiarin Kansa sendiri. Emran emang ada urusan. Nanti Emran jelasin sama Mama di dalam. Kita masuk aja dulu. Ganti baju ya? Iya. Iya, ayo. Duluan. Oke, kalian lanjut ngobrol biar aku ke dapur. Makasih ya. Faten, itu tadi mamanya Emran bilang kalau Kansa adalah istrinya Emran. Aku nggak ngerti maksudnya apa ya? Jangan ceritanya ya, nanti gue ceritain. Duduk dulu. Ayo. Jadi gimana sih? Pokoknya kalau kamu nggak ikut ke tempatnya Mbak Hutami, ya Mama juga nggak ikut dong Emran. Ngapain Mama nemenin Kansa, terus kamu nggak ikut? Kamu enak-enakan di sini. Nggak. Mama denger Emran dulu. Emran tuh di sini bukan enak-enakan, Ma. Tapi Emran harus ngurusin banyak kerjaan hari ini. Dokumen-dokumen penting kantornya Emran semuanya ada di sini. Kalau Emran ikut, gimana kerjanya, Ma? Ini kantor lagi agak ribet belakangan ini soalnya. Kenapa Mama harus tetap ikut? Karena Emran mau minta tolong Mama untuk tetap jagain Kansa sama Sultan. Jagain mereka? Maksud kamu apa? Fatan, Ma. Iya, kayak yang Mama tahu lah kan. Kansa sama Fatan pernah ada hubungan dulu. Ya Emran curiga kalau Fatan masih punya perasaan yang sama Kansa. Masih suka. Emran gak mau kalau Fatan deket-deket sama Kansa. Beneran ini? Ya masa Emran bohong, Ma? Berani-beraninya dia. Kansa itu masih istri kamu loh. Itu makanya Emran butuh Mama ada di sana. Untuk Mama bisa mantau dan jagain Kansa supaya mereka nggak pergi berduaan dari rumah di sana. Oke.
begitu ceritanya, Mama sekarang sudah paham. Mama akan jaga mereka, Mama akan ikutin Kansa kemanapun dia pergi, dan Mama janji nggak akan biarin Kansa untuk dekat-dekat sama si Fatan itu lagi. Ya? Makasih ya, Ma. Iya, Nak. Jadi gini, gue mau minta tolong sama lo. Ini soal warisan almarhumah bokap gue. Jadi di surat wasiatnya, sekarang sih tertulis untuk nyokap gue. Seluruh harta untuk nyokap gue. Cuma gue gak mau. Ya sekarang kan Amel itu, dia anak dari almarhumah kakak gue. Gue pengen semuanya dibagi rata dan adil secara hukum. Gue bisa bantuin gue kan? Lo tenang aja, gue janji. Gue bakal bantuin lo sampai tuntas soal ini. Yang penting lo nanti, paling gini aja. Gue minta berkas-berkas warisan lo untuk gue pelajarin, oke? Gue lagi nggak bawa fisik ya. Jadi bisa nggak kalau nanti gue email? Oh, nggak masalah. Email aja ya? Bisa ya? Iya. Dok. Dokter. Oscar, Fatan. Kebetulan sekali kamu ada di sini, Oscar. Saya butuh bantuan kamu. Saya ingin mengurus soal warisan saya juga. Sama nih, soal warisan. Gimana dokter? Iya, saya mau warisan saya itu nantinya dibagi secara adil. Jadi tidak ada keributan di masa depan. Jadi saya minta kamu bisa nggak luangkan waktu Sabtu nanti datang ke tempat saya? Boleh, insya Allah Sabtu saya datang. Oke, saya akan kumpulkan semua orang. Sekalian kita makan siang bersama. Baik, baik dokter.